Makanan yang baik dapat meningkatkan imunitas kita dan dapat mencegah COVID-19 atau coronavirus. Saya telah membaca beberapa jurnal, dikatakan di dalamnya bahwa cara yang paling efektif dan baik adalah dengan mengkonsumsi makanan yang baik sehingga imunitas kita meningkat. Ingin tahu penjelasan saya lebih dalam lagi? Silakan simak video saya hingga selesai. Imunitas masih menjadi kunci utama dalam menangani kasus COVID-19. Mengapa demikian? Karena jenis penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut dengan virus. Virus dapat ditaklukkan dengan imunitas, sistem imunitas yang baik. Sampai saat ini, dunia belum menemukan vaksin yang tepat untuk coronavirus ini. Kita hanya mengandalkan sistem imunitas tubuh kita yang kadangkala bisa naik, bisa turun. Jika kita salah dalam mengkonsumsi makanan, nutrisi yang kurang baik dan stresor bahkan berat badan yang kurang bagus juga tidak ideal, tidak sesuai dengan indeks massa tubuh kita, maka itu sangat berisiko untuk kita tertular. Di Indonesia, kasus COVID-19 selain mewabah juga mengkhawatirkan. Dan bahkan bukan di Indonesia saja, di Amerika pun kasusnya begitu besar dan angka kematiannya pun tinggi. Tidak seperti prediksi yang awalnya disampaikan bahwa COVID ini hanya angka meninggalnya hanya sekitar 3 sampai dengan 4%. Namun kalau kita melihat angka kesembuhannya dengan yang meninggal pun hampir 50-50. Itu kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang terkena adalah orang-orang yang sudah memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Cara kita untuk mengatasi supaya tubuh kita tidak terkena COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas. Cara meningkatkan imunitas adalah salah satunya adalah pemenuhan nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik adalah nutrisi yang seimbang dan beraneka ragam. Yang dimaksud itu apa? Yang dimaksud adalah apa yang kita makan kandungan vitaminnya paling tidak terpenuhi. Bukan kita makan junk food, bukan kita makan makanan yang hanya membuat kita kenyang sedangkan vitaminnya tidak ada. Kita harus memenuhi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Salah satu yang saya lakukan hari ini adalah di daerah terbuka seharusnya physical distancing tidak boleh di daerah terbuka atau publik. Namun kebetulan daerah ini daerah yang sepi. Adapun lalu lalang tapi kendaraan. Dan saya sudah gunakan masker, saya coba untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Di daerah lingkungan ini sinar matahari langsung bisa mengenai tubuh saya. Dan itu bagus. Kenapa? Karena saya bisa menyerap vitamin D. Vitamin ini bagus juga untuk peningkatan imunitas tubuh kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketika terkena panas virus coronanya mati. Saya sih belum lihat sih sumber referensi itu, cuman ada yang mengatakan bahwa corona ini di Indonesia hanya bertahan kalau di udara hanya sekitar 30 menitan. Kenapa? Karena memang suhunya juga berbeda dengan di Italia yang hanya sekitar 15 derajat sehingga mendukung virus itu bisa bertahan sampai 4 jam. Kalau di kita enggak. Itu salah satu yang harus kita syukuri. Vitamin D ini ketika masuk ke dalam tubuh kita sebenarnya dia mampu membantu tubuh kita untuk menyerap kalsium. Sehingga bagus banget dan juga bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Vitamin A, B6, B12, B kompleks bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Untuk vitamin A, kebutuhan untuk dewasa adalah sekitar 600 sampai dengan 650 mikrogram. Kebutuhan vitamin A ini dapat kita dapatkan dari minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, wortel,
bayam, kangkung, dan labu kuning. Hampir ini sepertinya di pasar ada deh. Kalau Anda ke pasar bisa cari semua ini. Kemudian ada juga vitamin B6. Kebutuhannya sekitar 1,3 sampai dengan 1,7 mg untuk orang dewasa. Dan ini bisa didapatkan pada tuna, hati ayam, salmon, ayam tanpa kulit ya, ayam tanpa kulit. Ini kalau istri saya sukanya pakai kulit. Kemudian pisang, kentang, dan daging sapi. Sumber vitamin B12 kita bisa dapatkan juga pada kerang, hati ayam, ikan kembung, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, dan juga tempe ya. Tempe. Banyak orang yang bilang, wah tempe. Apalagi kalau di daerah saya, tempe itu ada istilah bilang begini, kebanyakan makan tempe bikin telinganya nggak denger, tutuli gitu, budek. Baca. Nggak bener ya. Yang bener itu dia kandungan B12-nya juga ada. Dan tempe juga ada di beberapa ini vitamin yang lain juga. Vitamin B kompleks contohnya. Pada orang dewasa kebutuhannya adalah 400 mikrogram dan bisa kita dapatkan dari hati ayam, bayam, kacang tanah, brokoli, jeruk, tahu, stroberi, dan tempe lagi. Jadi tempe itu ada B kompleksnya juga. Kemudian untuk vitamin C bisa kita dapatkan juga di kiwi, jambu biji, kemudian pepaya, brokoli, strawberry, lemon, dan jeruk manis. Jadi kalau yang lagi cari multivitamin di Indomaret habis, di Alfamart habis, di toko-toko lain juga habis, nggak usah bingung. Beli aja nih jambu biji atau bikin sambal dari cabai hijau. Nah, itu juga sudah ada kandungan vitamin C-nya. Kemudian ada vitamin D. Nah, vitamin D ini yang tadi saya bilang bisa didapatkan juga dari makanan. Salah satunya ada ikan kembung, salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, ikan tuna. Cara lainnya adalah dengan berjemur. Jadi kalau pukul 9 pagi kita paling tidak berjemur kurang lebih sekitar 25 menit. Kalau untuk siang pukul 11 sampai dengan pukul 1 itu hanya butuh sekitar 7,5 menit aja. Nah, itu kebutuhan vitamin D-nya itu bisa bagus dan itu didapatkan dari sinar matahari, sehingga ketika kita minum susu, kita minum obat-obatan, bukan obat ya, suplemen yang kalsium tinggi, itu bisa terserap dengan baik dengan penyerapan vitamin D. Kemudian yang berikutnya ada vitamin E. Ini bisa didapat dari minyak bunga matahari, kuaci ya. Yang suka makan lama itu biasanya suka makan kuaci. Kemudian ada almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kelapa sawit, margarin, minyak zaitun, dan minyak kacang tanah. Nah, itu vitamin A sampai dengan E ya, yang saya jelaskan vitamin A dan sampai E. Nggak perlu lah kita menyerbu apotek dan lain sebagainya untuk beli suplemen yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu tuh kandungannya beneran, suplemennya ada berapa dosisnya. Itu juga kita harus hati-hati. Yang paling penting sebenarnya kita makan makanan yang tadi saya sebutkan tadi, nggak harus ada ikan salmon mahal, nggak perlu. Kita beli ikan kembung, kita gantiin. Dan kita bisa beli makanan-makanan yang istilahnya bahan-bahannya yang tadi saya sebutkan, nggak harus yang mahal. Tempe tahu juga ternyata mengandung vitamin ya, B kompleks ada, B6 juga ada. Gizi yang baik itu harusnya seimbang, kemudian mengandung sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan yang paling penting adalah kita jaga berat badan kita. Jangan berpikir bahwa ketika orang gemuk tuh sehat, salah. Orang yang gemuk itu sebenarnya mengalami proses peradangan yang kronis. Sehingga apa? Ketika dia mengalami peradangan yang kronis, tubuhnya sibuk, imunitasnya sibuk mengurusi tubuhnya yang mengalami peradangan, dia COVID masuk tuh. Jadi mudah. Terus gimana kalau dengan orang kurus? Sama, orang kurus juga
Kalau orang kurus, nutrisinya kurang, dia mudah sakit. Jadi yang benar gimana? Yang ideal, berimbang. Oke, berikutnya adalah olahraga kayak gue nih pagi-pagi nih. Ngelakuin olahraga, tujuannya apa sebenarnya? Selain bikin vlog, bikin yang berikutnya adalah untuk saya biar sehat, agak seger, pagi-pagi ngerasain hawa pagi, dan kerasa tuh dalam satu hari tuh bermanfaat gitu loh, nggak tidur aja gitu. Karena physical distancing tuh banyak orang yang berpikir ya udah di rumah aja, kerja dari rumah, kalau ngantuk ya tidur gitu. Ya memang kebutuhan tidur juga harus diperhatikan, tidak boleh terlalu sering begadang atau terforsir waktunya di rumah, karena itu akan mempermudah kita juga sakit. Nggak harus COVID, sakit yang lain juga bahaya. Nah, di conclusion saya, di kesimpulan saya ini, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman semua dan para subscriberku semua, udahlah kita jangan terlalu terbawa dengan iklan suplemen apa. Kita butuh penuhi aja kebutuhan nutrisi makanan kita, dan gak harus mahal kok. Pilih aja yang kira-kira mampu di dompet kita, dan itu diolah dengan baik. Termasuk kayak daging ayam, daging sapi, apalagi di daerah pandemik ya. Tolong makanan-makanan itu dimasak dengan matang, benar-benar matang, dan prosesnya ketika memotong dan lain sebagainya, setelah itu bersihkan ininya, karena COVID ini tidak tahan juga dengan panas. Jadi kalau sudah dimasak dengan matang, insya Allah bisa dikonsumsi oleh teman-teman semua. Nah, saya Okto Zulkarnain melaporkan dari Gunung Anyar, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bye bye.